Selamat malam Om dan Tante. Apa kabar? Balik lagi di webinar. Ini sesi ke-27. Apa kabar semuanya yang ada di Sabang sampai Merauke? Em, Mau absen dulu nih siapa aja yang udah standby? Oh oke, ada Om Chandrayanto dari Pekanbaru, mantap. Om Alex, halo Om Alex. Wow, jauh nih. Siapa nih? Om Wawan Irwansyah. Wah, udah mulai. Udah dong. Ini santai aja kan ya? Oke. Oke, jadi nanti em, selama 1 jam ke depan mungkin aku akan sharing lah ya, sifatnya mengenai tentang video marketing. Tapi sebelumnya sambil nunggu yang lain dulu standby nih, mungkin bisa absen dulu dari mana-mananya. Cie. Ada, aduh banyak banget. Papua. Oh, dari Papua, ada dari Bekasi. Wow, Bekasi. Dari Pamulang, ada Om Sanusi, siap. Dari mana nih? Oh, Cirebon, Om Hendra. Oke. Dari Tazwin, ini Tazwin tante atau Om ya? Oke. Siap. Oke, jadi yang udah standby, gimana nih kabar hari ini? Penjualan gimana Om dan Tante? Bagus gak? Semoga bagus ya, pasti ramai ya. Ini mau menjelang bulan Ramadan nih pasti ramai banget. Makassar hadir, mantap. Cakung Pulau Gebang, newbie, oke nggak apa-apa. Salam hangat Jogja hadir. Bocah Tante Resi, oke. Om Andi dari Jakarta, siap. Siap. Wow, banyak banget ya. Ramai banget. Jangan lupa jualannya tetap ditungguin Om Tante ya. Takutnya nonton ini jadi lupa jualan, lupa ngirim barang. Halo Om Burhan, Om Andre di Pangkalan Bun. Wow, jauh banget ya. Oh, Condet, lumayan dekat. Mr. Hendra, oke Om Hendra, thank you udah standby. Om Didi tadi ya kelewat, sorry Om. Maafin nih Om dan Tante kalau misalnya ada chatnya yang kelewat nggak kebaca. Soalnya banyak sekali. Tante Nita dari Cibinong. Wow, Cibinong baik-baik aja, hujan nggak Tante? Oke. Mungkin selain absen, Om dan Tante juga boleh loh nge-share kira-kira apa sih produk yang Om Tante jual biar bisa sinergi sama apa yang aku akan share. Kira-kira Om dan Tante nih jualannya apa sih produknya? Aku kayaknya perlu tahu juga. Oke. Lai, oke, halo. Sanusi dari Riau. Wow. Mantap. Wih, Bulukumba. Mantap. Jauh-jauh banget yang nonton ya. Yang deket-deket sini aja nggak ada nih. Malam. Om apa Tante nih, Pasar Jakarta 89. Yep. Suara dan video lambat, nggak sinkron. Wah, emang ya? Internetnya kali. Coba di restart atau mungkin di turn off dulu, habis itu baru dinyalain lagi. Jogja hadir, siap. Om Surya jualan pet shop. Oke, nanti mungkin bisa kita ambil contohnya ya. Aksesoris handphone. Siapa nih? Om Christopher ya. Om Christopher tuh namanya kayaknya typo deh. Nggak kelihatan videonya. Wah, masa sih? Dari Bintang Garuda Online Shop. Fashion Om, mohon bimbingannya untuk pemula. Siap. Om Ubay dari Banda Aceh. Tante Sylvia nih Om. Oh, Tante Sylvia, iya ya. Betul, salam kenal. Jualan alat pancing, mantap. Gimana, mancing terus mantap nggak mancingnya? Mancing mania. Kerajinan lokal. Wah, Om Alek contohnya apa tuh Om Alek? Kerajinan lokalnya. Gerabah atau mungkin apa gitu? Muhammad Tegar. Oh, Edo di Kemang. Siap. Om Hendra. Hujan udah reda, oke. Kita di sini hujan nggak sih nggak ya? Nggak hujan kayaknya. Oke.
Ada lagi? Om Wawan, mohon pemberian ilmu marketingnya buat newbie. Oke. Kita sih nanti sharing aja, jadi nanti aku akan nge-share beberapa tipe-tipe video mungkin yang bisa dibuat secara mudah. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Om dan Tante, bagaimana sih cara membuat, atau misalnya bagaimana ya cara hal-hal apa aja sih yang kira-kiranya perlu dalam video marketing, nanti mungkin bisa ditanyakan untuk supaya lebih bisa diimplementasikan ke produk dan jualannya Om dan Tante gitu. Oke, nampaknya kayaknya memang harus dimulai dari sekarang. Bentar ya dikit nih, ada Tante Sepsa, Tante atau Om ya, jual alat musik khususnya drum, mantep. Tuban Jatim hadir di Ciberem. Waduh, Ciberem tuh mana ya? Kok delay gitu? Oke. Oke. Yap. Kayak udah dibacain semua. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om dan Tante semuanya. Mungkin sebelum aku nge-share dari materi-materi yang aku nanti akan share, sebelumnya mungkin aku bisa memperkenalkan diri. Nama aku Aditya Insan Mahaputra. Saat ini diberikan amanah di Bukalapak sebagai brand manager di Bukalapak. Kemudian kerja di Bukalapak udah dari 2013, which is mungkin kurang lebihnya 4 tahun lah ya. Kemudian setiap harinya ngapain ya? Jadi setiap harinya yang pasti karena aku di brand, jadi pastinya menjaga brandnya. Kemudian kita bikin beberapa campaign, kemudian bikin activity, kemudian menjaga semua komunikasi yang terjadi di Bukalapak agar keluarnya sama, sinergi, dan tidak ada salah-salah. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah, kira-kira kita akan langsung aja. Oke. Jadi pada sesi webinar kali ini aku akan coba nge-share bagaimana sih cara menggait pembeli atau calon pembeli melalui video marketing. Seperti itu. Mari kita mulai. Ya, sebelum aku masuk ke materi slide yang nanti cukup lumayan banyak, aku mau nge-share ini ada sebuah data dari Google ya yang cukup menarik, bahwa ternyata dari total populasi kita 260 juta jiwa itu 105 jutanya adalah pengguna internet, dan 70% dari 260 juta ini mereka menggunakan mobile. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa dan kata Google ya, ada 15 miliar 15 billion kali itu video orang-orang menonton video di YouTube setiap bulannya. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kecenderungan orang untuk menonton video saat ini itu sangat lumayan tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya yang paling dasar adalah apa sih sebenarnya video marketing itu gitu ya. Nah, kalau menurutnya Craig Davis, jadi Craig Davis ini seorang marketer, dia bilang kita tuh harus berhenti untuk mengganggu orang melalui iklan tentunya. Dan kita gimana caranya supaya membuat sesuatu yang disukai oleh calon pembeli kita atau market kita atau masyarakat. Seperti itu. Jadi pada dasarnya video marketing adalah sebuah konten audiovisual yang mana itu berfungsi sebagai booster atau pembantu untuk meningkatkan penjualan dari sebuah produk atau dari sebuah brand, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah paham nih apa itu video marketing, kemudian apa yang harus kita lakukan ya gitu. Nah, kalau katanya Eric McFadden, dia bilang gini, kalau misalnya Om dan Tante mau barangnya terjual atau ada orang yang membeli produknya, maka produk Om dan Tante harus dekat atau harus menjadi bagian dari masyarakat atau menjadi bagian dari si calon pembelinya. Kenapa? Karena supaya mereka tahu, mereka nyaman dengan produknya, kemudian mereka sangat paham tentang apa yang nantinya akan dibeli, kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita bisa menjadi bagian dari
masyarakat gitu. Yang paling penting adalah kita harus tahu insight-nya gitu. Kita membutuhkan insight. Nah, insight itu seperti apa gitu. Nah, insight ini simple ya, kayak misalnya siapa calon pembelinya dari om tante. Misalnya tadi kayak apa tadi misalnya alat pancing gitu ya. Alat pancing tuh kira-kira siapa sih yang beli, kira-kira yang akan menggunakan, apakah cowok atau cewek, umurnya berapa, kemudian activity-nya biasanya ngapain, apakah dia pekerja, apakah memang dia misalnya banyak waktu luangnya misalnya, sehingga bahan-bahan ini nanti ya bisa dikumpulkan sama om dan tante, kemudian bisa menjadi apa ya, menentukan untuk video apa yang akan dibuat selanjutnya, seperti itu. Ini banyak banget sih, bahkan sampai ada mungkin kalau misalnya produk-produk kayak tadi misalnya ada yang dari pet shop ya. Yang dari pet shop tadi mungkin cocok untuk yang kira-kira dia gabung dengan komunitas apa sih kira-kira. Kemudian nongkrongnya di mana sih? Kemudian pendapatannya berapa sih kira-kira. Jadi mungkin bisa match dengan itu. Kemudian setelah kita udah menggali insight-nya, kita sudah mendapatkan insight-nya, langkah berikutnya adalah menentukan video apa sih yang paling cocok untuk produk dari om dan tante. Nah, sebetulnya tipe video ini banyak banget ya, banyak banget tipe video yang bisa digunakan atau bisa dibuat seperti itu. Tapi mungkin aku karena waktunya juga terbatas, mungkin aku akan menampilkan atau nge-share beberapa video yang sekiranya gampang untuk diproduksi dari untuk produk dari om dan tante. Yang pertama adalah video deskripsi. Jadi video deskripsi ini sebetulnya video yang bisa mendeskripsikan atau video yang bisa menggambarkan produk dari om dan tante dalam waktu yang cukup singkat. Seperti jadi bisa begitu orang nonton, misalnya om dan tante bikin video atau iklan gitu ya, durasinya misalnya 3 menit. Nah, dalam 3 menit itu orang sudah bisa menangkap ini produknya apa, terbuat dari apa, apakah ini aman atau tidak, bagaimana cara penggunaannya, dan lain-lainnya. Nah, aku ada contoh satu video yang mungkin bisa menggambarkan seperti apa video deskripsi. Aku minum dulu ya, om dan tante. Ini teman, om dan tante bisa simak baik-baik videonya. Vadilal quick treat parathas, stuffed with awesomeness. Oke, jadi ini sebuah video dari Fadilal. Jadi Fadilal ini sebuah produk makanan instan. Di dalam video deskripsinya dia mau menggambarkan atau mau menjelaskan sebetulnya produk, karena dia produk instan, apa, makanan instan ya, pasti kan banyak banget orang bilang wah ini nanti nggak aman untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, dia di dalam video ini mau menggambarkan bahwa si Fadilal ini bahan-bahannya itu benar-benar baik, seger gitu ya, fresh gitu ya, dari sayur mayur yang sangat baik kualitasnya. Kemudian jika itu dimasak dengan api yang atau cara masak yang benar, maka si Fadilal ini bisa disajikan secara nikmat, seperti itu ya. Dia mau menggambarkan itu. Nah, dari video deskripsi yang cukup sangat singkat ini, saya sebagai penontonnya gitu ya, aku sebagai yang menonton video ini langsung ngerti nih, oh kira-kira produknya ini, kemudian cara pembuatannya seperti ini, bahan-bahannya seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, memang tidak semua produk atau tidak semua brand bisa dijelaskan menggunakan video deskripsi. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang memang tidak bisa dijelaskan secara singkat gitu ya, ada harus detail segala macam. Nah, ketika misalnya ada produk dari om dan tante yang sangat rumit untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat, mungkin berikut ini. Nah, ini video animasi infografis. Jadi mungkin ini
salah satu tipe yang bisa membantu produk dan om tante bisa tergambarkan secara jelas. Seperti itu. Karena biasanya di video animasi ini jelas apa ya, ada unsur-unsur fun-nya, tidak monoton seperti itu. Jadi mungkin bisa menggambarkan secara detail lah. Nah, berikut aku ada salah satu video infografis animasi. Ketika ingin mengganti galon, pernahkah Anda mengalami kesulitan? Oke, mungkin aku sambil jelasin sedikit ya, bahwa ini sebetulnya sebuah produk dari air mineral ya, air mineral dalam kemasan galon. Pada intinya, ya kita sebut saja Amedis ya. Jadi Amedis ini memang dia tujuan utamanya adalah dia mau jualan produknya dia, yaitu galon. Karena selama ini mungkin Om dan Tante sangat familiar dengan mungkin dengan merek-merek yang lain gitu ya. Nah, Amedis ini juga pengen jualan si produknya, bahwa kita juga punya loh produksi galon. Tapi yang menarik adalah dia menyisipkan ada sisi edukasinya, yaitu yang dia jelaskan adalah mereka tahu bahwa problem banyak orang ketika membeli sebuah galon adalah kerumitan untuk cara memasang galonnya. Banyak air yang tumpah, kemudian ketika kita menggunakan pisau mungkin bisa terluka dan segala macam. Nah, dia menambahkan satu sisi edukasi bahwa ketika om dan tante atau siapapun pembelinya membeli galon Amedis, maka cara dia ada tutupnya gitu ya. Nah, dia bisa lebih aman dan lebih mudah gitu. Nah, kenapa di video ini, kenapa aku menampilkan atau menayangkan video ini, karena di sini menurut aku cukup menarik karena kita sangat terbawa dalam cerita yang disajikan oleh si galon ini, si merek galon ini. Jadi secara tidak langsung kita jadi, oh iya ternyata dia punya ini ya, oh ternyata dia aman banget ya, oh yaudah deh nextnya aku pakai ini, misalnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa sangat membantu Om dan Tante untuk menjelaskan produknya. Nah, yang berikutnya adalah testimonial video. Jadi video testimoni ini mungkin Om dan Tante sering ya nonton iklan-iklan yang sifatnya testimoni. Jadi kayak seperti kalau misalnya ada tuh di iklan-iklan tuh yang dari klinik misalnya gitu ya, yang misalnya dia lebih ke testimoni dari para pembeli sebelumnya gitu. Jadi misalnya kayak, oh saya habis dari sini yang tadinya sakit terus kemudian menjadi sembuh, atau misalnya saya telah minum ini terus begitu saya minum terus akhirnya saya mendapatkan kesegaran apa gitu, atau enggak lebih dari itulah. Testimoninya banyak banget yang bisa disajikan. Nah, salah satu video testimoni yang paling gampang dibuat adalah video unboxing. Jadi kalau Om dan Tante sering nonton di YouTube ya, ada video unboxing, itu bagian dari video marketing dan yang paling mudah dilakukan. Kenapa? Atau yang paling mudah dibuat. Kenapa? Karena Om dan Tante hanya membutuhkan produk yang Om dan Tante jual, kemudian satu kamera dan talent yang bisa ngomong, atau mungkin misalnya nggak punya talent ya, Om dan Tante bisa promosikan itu sendiri gitu, secara santai lah pembawaannya seperti itu. Nah, ini ada satu video yang menurut aku cukup menarik untuk ditonton. Oke, ini videonya agak cukup lumayan panjang ya. Intinya adalah sebetulnya si video ini jadi si video ini tuh dia ceritanya, si orang ini dia habis membeli sebuah casing handphone gitu ya, kayak semacam casing atau hard case handphone lah, dimana si casingnya ini di bagian belakang atau di bagian lensanya, di lensa kamera itu dia ada semacam lensa tambahan, kayak cover lens mungkin ya kalau aku nggak salah. Jadi semacam lensa dan itu bentuknya puzzle. Nah, seperti ini. Nah, yang menariknya adalah mereka bisa menggonta-ganti lensanya itu sesuai keinginan kita. Nah, video ini sebetulnya video jualan, sangat-sangat video jualan. Tapi ketika misalnya kita menonton ini, jadi kita mendapatkan ada sisi informasi baru. Kemudian kita bisa tahu bahwa oh ternyata produknya begini ya, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau aku bisa menyarankan buat Om dan Tante yang punya produk gadget atau elektronik, video testimoni ini sangat cocok untuk Om dan Tante gunakan. Kenapa? Karena kebanyakan orang ya
ketika misalnya mau membeli sebuah barang, khususnya gadget ya, karena kan gadget kan kompleks banget tuh spesifikasinya, kemudian apa namanya, eh, dalam dusnya tuh apa aja, seperti itulah gitu. Nah, di sini kita bisa bisa dijelaskan nih, si orang ini bisa ngejelasin kayak begitu mereka buka, oh isinya ada apa aja, misalnya kayak handphone. Oh, ternyata kita dapat casing tambahan ya, atau misalnya nih ternyata kameranya bagus banget loh gitu-gitu. Jadi bisa lebih sangat-sangat detail untuk menjelaskan, tapi tanpa harus monoton, seperti itulah. Whoa, is that a USB integrated 8 gigabyte memory stick to store some of those extra photos you took? That's cool. All right, thank you. There's also a little tiny compartment there, secret compartment. How much to put in there? All right, keep it legal. A little tripod mount. Listen, you're a professional now. You're pointing this thing at people. Get your tourist outfit on. One of those hats. Yep. You know the hat I'm talking about. With the vest. Jadi di sini juga bisa Om dan Tante juga bisa menjelaskan kayak bahkan video testimoni itu bisa sampai dengan bagaimana cara menggunakannya, kemudian mungkin bisa di-share juga berapa harganya secara langsung, atau mungkin bisa, oh ternyata saya dapat barang ini dari Bukalapak misalnya gitu ya, dengan diskon yang cukup lumayan, misalnya langsung aja teman-teman, Om dan Tante bisa tuh cerita misalnya langsung aja ya, kalau memang misalnya mau beli bisa dikasih link lapaknya, misalnya www.bukalapak / apa misalnya seperti itu. Nah, di video ini juga mereka juga sambil nyobain ya, jadi calon pembeli kita tuh bisa tahu nih, oh kalau misalnya kita beli barang ini kira-kira hasilnya seperti apa ya, misalnya kayak oh ternyata hasilnya biasa aja, yaudah deh mengurungkannya. Tapi kalau misalnya ternyata ada sesuatu nilai yang harus dijelaskan, dan wah nih orang tuh kelihatannya ini biasa banget, tapi begitu tahu hasilnya, nah seperti ini, oh ternyata bisa jadi fish eye lens ya misalnya gitu, dan ini wah menarik banget, tanpa harus beli apa misalnya kamera lomografi gitu ya, apa kamera lomo terus kita bisa dapetin hasil seperti inilah kurang lebih. Jadi kayak wah mendingan kita beli casing kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Begitu kurang lebihnya. Ini videonya masih cukup lumayan panjang. Nah, dalam video marketing itu kita apa sih yang perlu kita utamakan gitu ya. Nah, salah satu yang perlu kita utamakan adalah ini, bahwa sebuah video itu bisa mengengage atau mengajak orang, atau mungkin ada interaksi di dalamnya, atau mungkin ada kejelasan ya. Jadi video tersebut harus bisa mengengage secara cepat dan secara jelas, berapapun waktunya. Jadi tidak ada batasan waktu sebetulnya di dalam video marketing. Seperti itu, contohnya adalah ini. Always coming through for his team in the crucial moments. Coming over to talk to his pusher, Bobby McBurn. Concentration. There he is, adjusting his equipment a little bit. Can he come through like he did in Calgary in 2008? Finger dropping here, folks. And they're off! What a glide! He's shooting across the ice. It looks good, it looks good. Oh my gosh, he's done it! Can you believe it? Oke, di video ini memang secara visual gitu ya, atau secara ceritanya memang agak lumayan lambat, tapi kita sangat jelas dan sangat mengerti produk apa yang dia jual, seperti itu. Jadi Big ini adalah produknya adalah cukur jenggot gitu ya, atau kumis seperti itu ya. Nah, dia mau ngasih tahu kalau si Big ini tajam banget dan bersih banget gitu. Makanya di perlombaan yang tadi itu
dia bisa sangat mulus sekali, jalannya cepat sekali gitu. Jadi memang dia mau menggambarkan itu. Jadi orang begitu menonton video tersebut langsung tahu nih, oh ini produknya, oh ini ya produknya, oh cara menggunakannya begini ya, seperti itu sih. Nah, yang berikutnya adalah video marketing itu harus bisa menjadi apa ya, kan kita tahu ya bahwa calon pembeli kita pasti ketika membutuhkan sebuah produk pasti dia berawal dari memiliki masalah. Masalahnya bukan berarti negatif ya, maksudnya kayak aku mau mancing nih tapi nggak punya pancingannya gitu. Nah, solusinya adalah misalnya tadi ada siapa tadi ya yang jualan alat pancing tadi, itu bisa menghadirkan sebuah produk yang mana itu menjadi penyelesaian masalah dari si calon pembelinya, seperti itu. Dan kemudian video marketing juga harus memiliki impactnya seperti apa ketika misalnya kita udah membeli nih, si calon pembelinya sudah membeli produk dari Om dan Tante, kira-kira impactnya apa ya, kemudian apa yang bisa merubah apa kira-kira apa yang bisa dirubah, seperti itu. Nah, aku ada salah satu video singkat yang sangat menarik menurut aku. Ini videonya. Oke, video dari produk Grosir ini mungkin di Indonesia aku nggak tahu ya, tapi aku belum pernah ngelihat sih apakah ini ada dijual di Indonesia atau tidak. Tapi dari ketika aku melihat iklan ini atau video ini, aku langsung udah tahu ini produknya untuk apa, tentang apa, impactnya bagaimana, kemudian apakah ini menjadi solusi bagi orang banyak. Dan menurutku video ini video tadi kurang lebih 5 detik. Di video ini si orang ini menceritakan bahwa banyak banget orang yang gelisah atau memiliki masalah tamannya gundul gitu ya, atau rumput-rumputnya susah tumbuh. Nah, dengan Grosir begitu ditaburin seperti itu, rumputnya bisa tumbuh secara cepat dan warnanya bisa hijaunya baik banget gitu ya, bagus banget tuh kayak gitu. Jadi orang-orang yang menonton atau calon pembelinya langsung ya mungkin tergugah untuk wah kita cari deh produknya di mana, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada call to action. Nah, call to action ini juga sangat penting ya. Terkadang kita sebagai pembuat video marketing terkadang lupa gitu. Kita mikirin yang dari A sampai yang terakhir tadi, insight-nya udah dapet, kemudian udah jelas, udah singkat, udah ada impact-nya, bisa solve the problem. Tapi kita lupa menyertakan si call to action ini. Jadi ketika orang nonton, oh ini bagus banget ya iklannya, gini segala macam, tapi tidak ada ajakan untuk membeli produknya. Nah, ajakan ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk video marketing khususnya itu harus diwajibkan setiap video, seharusnya itu memiliki call to action, atau paling tidak kayak bagaimana cara membelinya, di manakah bisa membelinya, dan lain-lain, seperti itu. Nah, ini ada satu video yang cukup menarik juga, call to action banget ini video singkat tapi dia langsung. Nah, ini video singkat jelas, kita nggak tahu nih ini bahasa dari mana nih. Kalau aku nggak salah produk Vietnam, kalau aku nggak salah ya, Vietnam. Dari tampilan ini aja kita langsung bisa tahu bahwa yang dijual adalah produknya. Kemudian produk ini dimainkan sama anak-anak. Kemudian mainan ini bisa dimainkan oleh anak perempuan dan anak cowok, anak laki-laki. Jadi tidak ada produknya unisex lah, seperti itu, bisa dimainkan oleh siapapun. Kemudian dia mau menyertakan ada brandnya Siku ini. Kemudian ada potongan harganya, dan itu dia perbesar, mungkin itu bisa jadi daya tarik. Kemudian dia juga menambahkan potongan harga gitu, dan dia dia juga menyertakan bahwa kalau misalnya mau beli tempatnya di mana. Jadi kalau misalnya Om dan Tante misalnya ada yang jual misalnya fashion gitu ya, atau mungkin mainan juga lah gitu, misalnya action figure gitu.
Nah, ya udah dikasih tahu aja, misalnya kita lagi ada promo nih, kita lagi ada promonya 60% bisa didapetin di langsung aja lapaknya Om dan Tante, misalnya www.bukalapak.toys Aditoys misalnya, seperti itu. Jadi bisa langsung secara direct mengajak semua orang untuk membeli produk dari Om dan Tante. Nah, ini juga yang nggak kalah penting ya, ketika videonya sudah jadi, kemudian videonya mau diapain ya. Nah, mungkin ini bukan terakhir ya, tapi kayak kuncinya sebetulnya ada di sini. Ketika sebuah video udah dibuat, abis itu udah tidak didistribusikan di mana-mana, ya sama aja bohong gitu. Jadi langkah berikutnya adalah memanage atau memaintain dari sosial media yang Om dan Tante punya. Kan pasti kan kalau Om dan Tante kan pasti punya nih ya sosial media untuk promosi dan lain-lainnya. Nah, video-video itu bisa distribusikan di sosial media, ada mungkin bisa pakai Instagram, Facebook, YouTube, Twitter dan lain-lainnya. Nah, mungkin kalau kayak Instagram sekarang udah ada kayak IG Story ya, itu jauh lebih gampang lagi. Bahkan itu bisa daily ya, setiap hari bisa dilakukan. Misalnya kayak aku misalnya ada jam tangan nih gitu, terus ya udah bikin kayak review-review tadi, cuman ngasih tau aja, oh ternyata misalnya kayak ada casing gitu ya, ada aksesoris handphone misalnya. Nah, aksesoris handphone ini oh update stok nih misalnya, udah pakai IG Story aja. Oh ternyata hari ini sisa 10, warnanya merah kuning hijau misalnya. Oh jadi langsung ya, kalau memang misalnya beli ada yang tertarik, langsung aja ke Bukalapak misalnya, seperti itu. Oke, jadi nah terus misalnya kayak YouTube juga sama, YouTube juga, jadi ini tetap harus di-maintain terus-terusan, untuk supaya konsumen itu beli produknya gitu, beli inget oh kalau ini tuh produk, kalau misalnya aku mau produk ini, aku ke Om ini, kalau misalnya mau ini, oh berarti ke lapak yang ini gitu. Jadi lebih lebih mengengage aja sih para konsumennya, supaya tidak tanda kutip mungkin membeli di tempat lain atau di lapak lain, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ya ini, jadi dari semua video yang ada, kita harus beda. Kenapa harus beda? Karena begitu banyak video-video yang ada di internet ya. Kemudian ketika banyak dan tidak ada pembedanya, maka kita suka ini ya, ya kalau misalnya aku nonton video A misalnya, oh ini bagus banget, kemudian setelah video B aku lupa sama video A-nya gitu, karena videonya ya kurang lebihnya sama lah. Tapi ketika misalnya video A ini beda, ketika mau ada video B, C, D, E dan lain-lainnya, kita pasti akan terus-terusan ingat gitu dengan video kita atau video yang telah kita buat. Salah satu videonya mungkin seperti ini, mungkin Om dan Tante cukup lumayan familiar harusnya sih ya. Ini. Jangan lupa masukin angka nego, say. Setuju harga penawaran atau nego lagi, say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak, say. Di nego aja, say. Pasti bisa, say. Di nego sampai hokai. Ya, jadi ini mungkin Om dan Tante udah tahu ya video si Nego Cincai ini. Jadi memang ini kita buat mungkin tanda kutip seaneh mungkin gitu, tapi untuk tujuannya untuk itu, supaya kita tetap diingat sama banyak orang. Kemudian campaign-nya yang berjalan juga orang tetap terus ingat, dan kemudian orang-orang pengen ikutan nego gitu. Jadi ketika tadi terakhir ada linknya, kemudian tadi ada periodenya, jadi mungkin itu bisa menjelaskan dan buat sebeda mungkin dari apa yang telah orang lain buat, mungkin seperti itu. Itu mungkin dari
aku sharingnya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Abis ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat Om dan Tante kalau memang misalnya yang belum cukup jelas atau mungkin ada yang ingin di breakdown dari yang tadi aku share, mungkin bisa langsung ditanyain. Udah ada yang banyak, udah ada yang nanya. Om Zarkon ya. Om Zarkon, untuk efektif penjualan dalam bentuk video itu berapa menit, Om? Nggak ada batasannya. Mungkin ketika ada video yang 15 menit tapi menarik banget, terus ada di dalamnya ada sisipan-sisipan produknya, dan kemudian ketika kita mau menonton itu kemudian jadi pengen tertarik, itu juga bagian dari video marketing dan efektif. Salah satu contohnya mungkin web series itu panjang-panjang banget, tapi di dalamnya secara tidak langsung ada ada produk-produk yang disisipkan sehingga kita tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi tidak ada batasannya. Kemudian untuk video testimoni, bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa itu benar pelanggan kita sebelumnya? Oke. Agak cukup sulit untuk meyakinkan publik apakah yang berbicara itu apakah benar-benar dari konsumen sebelumnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menghadirkan mereka secara real. Jadi ada beberapa produk yang pernah aku tonton, videonya itu kelihatan banget kalau itu talent. Jadi mereka ngomongnya tidak ya scripted banget, kelihatan banget kalau itu pakai skrip. Kemudian pengalaman yang dia share itu seakan-akan tidak tidak jujur lah, seperti itu. Jadi kalau mungkin aku bisa ngasih saran sebisa mungkin untuk real. Jadi benar-benar misalnya ada yang pernah beli gitu ya, itu mungkin bisa ajak untuk ikutan syuting, kurang lebih seperti itu. Oke-nya di bawah-bawah banyak ya. Bentar. Oh ini bikin dari Bombs second kali ini ya. 2ND ini second kali ya. Bombs second. Bikin video marketing modalnya gede dong? Enggak juga sih. Kalau tadi aku memunculkan video-video itu kan memang sebenarnya video-video TVC ya, television komersial. Jadi memang iklan-iklan TV. Memang budgetnya mereka pasti gede-gede. Tapi yang mau aku share tadi adalah bentuk videonya. Jadi bukan kemasan videonya. Tidak harus sebagus itu, tidak harus sekompleks itu. Tapi poin-poin pentingnya yang harus ada di dalam video tersebut. Kalau tadi aku nge-share video testimonial atau unboxing tadi, itu aku pernah bikin video itu nggak ada modalnya sama sekali, jadi cuman produk, terus aku ngomong bahwa produk ini gini segala macam, terus bisa dilakukan sama semua orang, siapapun dan dimanapun. Dan alatnya juga mungkin kalau misalnya Om dan Tante nggak punya kamera yang profesional, mungkin bisa menggunakan kamera mirrorless, atau misalnya mungkin kamera pocket, atau mungkin handphone juga bisa sih, karena kan handphone sekarang udah banyak banget ya kualitas yang bagus nih kameranya, itu bisa banget pakai itu. Kemudian untuk kapasitas file video ada batasan maksimal nggak? Maksudnya kapasitasnya apa ya? Om Andika mungkin bisa lebih detail, tapi mungkin aku nangkepnya berat atau enggaknya ya. Enggak sih, nggak ada batasan harusnya. Bahkan aku pernah ngupload di YouTube itu mungkin seukuran 15 GB, 20 GB tuh masih ketangkep sih harusnya sama YouTube ya. Seperti itu. Kemudian sudah Oke, cara taruh link video marketing di lapak gimana caranya? Karena setahu aneh cuma via YouTube aja yang diperbolehkan di BL, mohon sarannya. Sebetulnya kalau memang misalnya ada beberapa platform atau tempat jualan ya, atau misalnya mau misalnya especially di Bukalapak, kalau memang misalnya tidak boleh, ataupun memang harusnya sih boleh kalau di Bukalapak, masukin ke deskripsinya. Tapi kalau memang misalnya terbatas aksesnya, mungkin Om dan Tante bisa menggunakan sosial media tadi. Jadi sosial media management tadi itu fungsinya juga salah satunya untuk itu. Pastikan ketika misalnya Om dan Tante
punya packaging nih. Nah, packagingnya mungkin kan ada akun-akun sosial media. Nah, mungkin para pembelinya nanti akan follow di situ, dan bisa nge-share dari situ, dan call to action-nya bisa dilarikan ke Bukalapak. Seperti itu. Apakah bisa upload nih? Cukup lumayan banyak tadi ya. Ada Hoci. Apakah bisa upload barang di Bukalapak menggunakan video? Saat ini belum, tapi mungkin nextnya diusahakan supaya Om dan Tante bisa membuat video dan videonya bisa dinaikkan di Bukalapak sebagai video profile atau foto profile. Kemudian Herman tadi juga udah ya, Om Herman udah dijawab tadi sekaligus. Kemudian Om Darin juga tadi udah jawabannya. Saat ini belum bisa. Apa lagi ya? Oh nih. Dari Om Tengku Zaki, saya jualan baju bikin brand Tengku Zaki di Bukalapak, nggak laku-laku, apa harus bikin video? Oke. Sebetulnya kalau misalnya nggak laku-laku, problemnya mungkin banyak ya, nggak hanya sebatas karena nggak punya video marketing maka produknya nggak laku, nggak juga. Banyak banget elemennya gitu. Mungkin dari sisi fotonya apakah kurang menarik, misalnya apakah mungkin kalau ini kaos apakah desainnya menarik, kemudian harganya mungkin apakah jangan-jangan mungkin harganya terlalu mahal misalnya, atau mungkin terlalu murah justru. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi tidak ada salahnya untuk Om Tengku Zaki ini bikin video juga, nggak apa-apa. Misalnya bisa aku ambil contoh, misalnya bisa kalau misalnya produksi sendiri, bisa dibuatkan video yang cara produksinya. Jadi waktu produksi gimana, ini bahannya misalnya pakai Combat 30 gitu ya. Ini bahannya ketebalannya seperti ini, jahitannya seperti ini, kemudian kualitas sablonnya seperti ini. Akhirnya orang-orang tergugah untuk ternyata bagus juga nih bahannya, atau paling nggak desainnya bagus banget ya, kayak gitu. Itu mungkin bisa membantu penjualannya. Oke. Buat yang Om dan Tante yang belum ikutan nanya, bisa langsung aja ke kolom chat, bisa ditanyain apapun yang mau ditanyakan. Tentunya sesuai dengan topik kita malam ini. Om Bagus Sugito, berapa panjang atau durasi video yang optimal untuk di-share sosial media? Ini pertanyaan yang menarik. Ada beberapa penelitian ya, beberapa riset itu katanya yang paling ideal. Sebenarnya tadi aku mau masukin satu slot lagi materi tentang kita tuh katanya ya, ada banyak yang bilang bahwa kita perlu memasukkan atau kita perlu mengengage orang di video kita dalam 5 detik pertama. Jadi sebetulnya videonya sepanjang apapun nggak jadi masalah. Yang penting ketika di 5 detik pertama ini sudah menarik atau menjadi istilahnya orang ke distract sama si 5 detik pertama, itu orang akan menonton ke belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya waktu yang optimal, sekiranya durasi yang optimal mungkin ya 1 menit atau mungkin maksimal 2 menit kalau untuk video deskripsi tadi sih cukup sih. Tapi kalau misalnya untuk video-video yang kayak mungkin punya iklan gitu, mungkin 30 second sampai 1 menit itu waktu yang cukup optimal. Seperti itu. Om Dedis, boleh tahu nggak Bukalapak buat video marketingnya pakai aplikasi apa supaya kita bisa buat untuk produk kita? Oke. Kalau yang dibuat sama Bukalapak untuk yang video-video atau iklan-iklan yang komersial, kita jelas pakai kamera yang profesional. Kenapa? Karena tujuannya akan ditayangkan ke TV, jadi pasti kita harus menyesuaikan dari spesifikasi dari si TV tersebut. Tapi kalau misalnya ada beberapa video-video yang dibuat oleh tim marketing atau tim konten marketing dari Bukalapak, itu menggunakan kamera biasa, kamera DSLR, ada yang pakai kamera mirrorless juga.
Kemudian untuk proses editingnya banyak sih, ada yang pakai Premiere Pro, ada yang pakai Final Cut Pro gitu-gitu. Atau bisa juga mungkin pakai untuk yang paling mudah itu aplikasi di Windows itu bisa pakai Movie Maker, atau kalau yang pakai Mac itu bisa pakai iMovie. Itu juga gampang banget, cara ngeditnya juga gampang. Yang penting atau mungkin kalau misalnya bingung cari tutorial aja di YouTube atau lainnya. Seperti itu. Kemudian Om Yusuf tadi udah dijawab ya soal apakah bisa upload file YouTube ke lapak produk. Kemudian apa lagi ya? Oh banyak banget ini. Banyak banget bro. Tante Nita tadi aku udah jawab juga ya soal produk upload barang, upload foto. Sementara kita foto aja. Om Jaf juga sama, sementara baru foto. Dari Pasar Jakarta 89, tadi aku udah jelasin ya apa namanya, aplikasi buat bikin video. Apa cuman untuk YouTube? Oh enggak, YouTube itu mediumnya untuk kita nge-share video-videonya. Tapi kalau untuk cara membuatnya, siapa tadi ya, Tante Nit siapa tadi? Pasar Jakarta 89, apa namanya, menggunakan aplikasi ataupun kamera yang tadi aku sebutkan. Itu Om Sahabi, aplikasi buat video yang sederhana apa ya tadi ya, udah iMovie sama Movie Maker. Om Aris, nah ini menarik nih. Bagaimana cara mengukur keberhasilan video marketing yang kita lakukan? Wah ini menarik nih. Caranya banyak banget. Yang paling direct dan yang paling gampang untuk kita cek adalah transaksinya justru. Jadi ketika misalnya kita buat video, misalnya kan bisa dibandingin nih sebelum kita menggunakan video dan setelah menggunakan video, ada kenaikan transaksi nggak? Kalau memang misalnya nggak ada, nah ini perlu di-review. Atau misalnya, oh ada tapi cuma dikit ya misalnya, terus kemudian siapa tadi aku lupa, Om Aris, maaf ya banyak banget soalnya. Misalnya Om Aris bikin video banyak gitu ya. Nah kemudian dibandingin aja, oh kalau bikin video kayak gini, misalnya bikin A, B, C misalnya, oh ternyata pas waktu upload yang A kok biasa aja ya, terus kemudian pas B, oh ini ningkatnya bagus, kemudian yang C lebih bagus misalnya, atau enggak lebih jelek misalnya hasil transaksinya. Oh maka nih perlu di review nih, oh kira-kira memang marketnya atau calon pembelinya lebih cocok dengan video seperti ini. Nah selain itu misalnya dari transaksi, misalnya transaksinya biasa-biasa aja gitu, nah kita bisa ngelihat aja dari viewersnya. Jadi misalnya kita upload di YouTube gitu, nah kira-kira berapa sih orang yang menonton, atau misalnya bisa lebih secara komprehensif lagi, misalnya kayak dari yang menonton ini dalam waktu 1 bulan berapa banyak, kemudian di hari apa aja, di jam berapa aja. Nah ini bisa jadi pembelajaran juga nantinya nih, oh kira-kira kalau misalnya mendingan kalau bikin video kayak gini nguploadnya jam segini, atau mungkin ramenya emang di sini nih gitu. Atau kalau itu belum cukup, bisa ngeliat dari komen-komennya. Dari kolom komennya biasanya kan banyak nih, oh nih produknya gini, kemarin aneh pakai ini tapi gini. Nah itu mungkin bisa jadi review dan itu bisa jadi mengukur keberhasilan lah. Oke. Dari Om Christian. Mas, apakah ada trik atau tips tertentu untuk hasilkan sebuah video yang dapat menarik perhatian khusus dari konsumen? Menarik itu relatif sebetulnya Om Christian. Jadi menarik ini tergantung siapa yang menonton atau marketnya. Makanya tadi aku di depan menjelaskan sedikit soal insight. Ketika pentingnya menggali sebuah insight itu tujuannya adalah biar kita tahu, agar kita tahu kira-kira siapa yang akan membeli produk kita. Kemudian dan setelah kita tahu, bagaimana kita cara mengengage si calon pembeli kita. Salah satu contoh misalnya seperti ini. Ada satu video misalnya tentang berkebun misalnya ya.
tentang berkebun yang sangat-sangat menarik misalnya. Tapi karena misalnya aku jarang berkebun atau mungkin barangkali tidak suka dengan berkebun gitu ya, jadi aku tidak ngerasa bahwa video tersebut menarik. Padahal untuk kalangan si para yang suka berkebun itu videonya sangat menarik. Jadi sebetulnya kata menarik itu relatif, tapi aku mungkin bisa nge-share sedikit bahwa konteks menariknya mungkin lebih kepada efektif ya. Nah, yang paling mendasar sih tadi sih, different tadi sih, bahwa video memang harus berbeda dari video-video lainnya. Kalau memang misalnya banyak banget orang-orang yang bikin video tentang apa ya, misalnya taruhlah vlog ya, misalnya kan vlog tuh juga bagian dari video marketing ya, bisa banget itu dijadiin misalnya bikin vlognya misalnya tentang jalan-jalan traveling misalnya. Itu YouTubers udah banyak banget tuh yang bikin vlog tentang traveling misalnya. Mungkin kita bisa bikin vlog tentang yang menarik ya. Ini contoh analogi simpel aja. Misalnya kita bisa bikin vlog tentang kucing misalnya. Ya keseharian kucing aja misalnya, tapi dia makan makanan kucing misalnya. Nah, itu nanti bisa jadi sebuah kita bisa menjual si makanan kucingnya misalnya. Itu kan jadi satu konten yang cukup menarik dan mungkin menurut aku cukup efektif. Ada aplikasi rekomen untuk buat video marketing, tadi aku udah dijawab. Ada aplikasi apa nih, Alexi Om Dendi Kurniawan nih, mungkin typo kayaknya, yang cocok. Aplikasi untuk video kali yang cocok bagi pemula. Tadi ya udah iMovie dan lain-lain tadi. Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup. Oh, ada nih Om Miki Jaliasmar. Selain video, ada lagi nggak yang bisa bikin lapak kita lebih dikenal customer? Rajin-rajin upload barang, kemudian lapaknya bisa di-share ke semua sosial media. Misalnya Om Miki tadi misalnya punya misalnya punya Instagram, punya Twitter, terus aja di-share, kemudian bisa diinfoin ke ke misalnya ada grup WhatsApp segala macam, itu bisa diinfoin ke rekan-rekan atau ke teman-temannya supaya bisa beli. Kemudian juga bisa pakai fasilitas buka iklan dan juga bisa pakai push, itu juga bisa tuh. Nah, tadi juga menjawab pertanyaan tadi, kayaknya ada yang nanya bagaimana promosi di Bukalapak supaya banyak dilihat orang, mohon bantuannya, dari Om Syam sama ya Om Syam ya, tadi kayaknya kelewat, sorry Om. Itu juga bisa menggunakan buka iklan, bisa menggunakan push, kemudian bisa gabung juga di komunitasnya Bukalapak, karena itu nanti bakalan banyak banget yang sharing tentang bagaimana ya caranya supaya barang terus bisa laku dengan banyak misalnya, atau nanti bisa sharing banget lah di komunitas, bisa dibantu sama om dan tante yang udah berhasil. Seperti itu. Sudah? Ada lagi om dan tante? Ntar ya, aku coba cek lagi ya. Barangkali ada yang jempil. Udah. Oke. Nampaknya udah beberapa sudah terlihat terjawab. Mohon maaf kalau memang misalnya ada yang kelewat, tapi kalau memang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Om dan Tante bisa tanyain aja, nggak apa-apa di situ. Nanti akan kita balas menggunakan Telegram ya, Telegram channelnya komunitas Bukalapak gitu. Jadi nanti akan kita jawab melalui email lah ya, link gitu ya, seperti itu. Oh, terakhir ya nih dari Tante Jayanti nih, terakhir dari kelima tipe video marketing tadi, yang mana paling efektif untuk dipakai Om? Copywriter juga pengaruh nggak? Wah, kalau copywriter sangat-sangat berpengaruh. Karena basic dari sebuah konten video tuh adalah content writer sebetulnya. Jadi ketika kita punya skrip yang baik, kemudian ini kan sebenarnya kalau video tuh kan hanya implementasi dari sebuah cerita kan. Nah, cerita itu harus dibuat secara baik, kemudian itu bisa menghasilkan video yang cukup baik. Seperti itu sih. Dan dari 5 yang tadi aku share, sebenarnya kalau yang paling
efektif, semuanya mungkin efektif. Tergantung produknya. Produk apa yang dimiliki sama Tante Jayanti itu tinggal disesuaikan sama video-video. Tapi kalau video apa yang paling mudah dibuat adalah video testimonial tadi atau unboxing tadi. Oke, mungkin begitu. Terima kasih Om dan Tante telah menyaksikan webinar yang ke-27 ya, sekarang 27. Jangan lupa menyaksikan webinar berikutnya di hari Selasa ya. Hari Selasa di jam yang sama, jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin ada chat yang belum dijawab. Mungkin ada salah-salah kata tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.